Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat GKM Mission, di minggu yang pertama di bulan April ini kita masih bersama-sama, walaupun secara online kita masih melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan tetap utuh. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan sebelumnya saya ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari ini di tengah-tengah hari yang sulit yang kami hadapi pada saat ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan bekerja di dalam kehidupan rumah tangga kami, dan juga Tuhan bekerja dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kami menyerahkan semuanya kepadamu, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, memberikan terang, supaya kami mengerti apa yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita mulai dari 2 Petrus pasal yang ketiga, judulnya adalah Hari Tuhan. Nah, kita akan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat ini, tetapi intinya adalah khotbah hari ini tentang panggilan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan atau bertobat di dalam Tuhan. Tergantung posisi kita saat ini di mana. Kalau posisi kita sedang jauh dari Tuhan, maka khotbah ini mengajak kita untuk bertobat, untuk benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kalau posisi kita ada di dalam Tuhan, maka khotbah kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat, kita akan merenungkan 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya bacakan untuk ayat yang pertama dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah surat dari Rasul Petrus yang kedua, yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di dunia, termasuk kita sebagai salah satu dari jemaat lokal yang ada di GKM Mission. Dan tujuan dari surat ini adalah untuk menghidupkan pengertian yang murni akan satu peringatan-peringatan, akan satu perintah Tuhan atau ucapan Tuhan yang pernah disampaikan baik oleh nabi-nabi maupun oleh rasul-rasul pada saat itu. Jadi tujuan Petrus adalah untuk mengingatkan kembali ada sesuatu yang penting. Kita tahu bahwa kalau sesuatu itu diingatkan, dan ini adalah peringatan juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus, berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga bisa didengar, bisa dipelajari, bisa direnungkan oleh semua jemaat, bahkan itu bisa dipakai sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup di dalam kejemaatan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja yang ada di sana? Di ayat yang ketiga dikatakan yang terutama. Ini adalah sesuatu yang terutama, yang paling utama. Harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya.
Jadi ada sebuah peringatan, dan peringatan ini dikatakan ini yang terutama. Apa itu yang terutama? Di zaman-zaman akhir, kapan itu zaman-zaman akhir? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus sudah datang ke dunia, itu sebenarnya sudah menjelang dari akhir zaman. Nah, artinya zaman-zaman akhir itu kapan? Saya rasa hari-hari inilah zaman-zaman akhir itu. Zaman-zaman gereja adalah zaman-zaman akhir itu. Kalau kita lihat contohnya kitab Wahyu itu ditujukan kepada beberapa jemaat lokal, dan jemaat-jemaat itu menggambarkan jemaat-jemaat yang ada pada saat ini. Nah, artinya bahwa itu memang sudah dipersiapkan. Jadi kalau kita tanya zaman akhir itu kapan? Mungkin kita akan berkata, oh masih nanti. Tetapi kalau kita lihat dengan berbagai macam hal yang ada, inilah kita di zaman-zaman akhir itu. Akan tampil apa di sana? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan. Mengejek apa? Siapa yang diejek? Siapa orang yang mengejek? Nah, kalau kita lihat di sini, yang mengejek itu adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Artinya orang-orang yang lebih mementingkan kepada hidupnya di dunia ini. Mereka lebih mementingkan kepada kesenangan dari hidupnya. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Mungkin mereka hidup dalam keberdosaan mereka. Orang-orang itulah yang mulai mengejek kepada orang-orang yang mungkin juga kepada jemaat-jemaat. Apa yang diejek? Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang keempat. Kata mereka, nah ini ejekan mereka. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini yang mereka lakukan. Mereka mencoba untuk meragukan akan kedatangan Tuhan. Jadi mereka bertanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Jadi sebenarnya kalau kita mencoba untuk melihat lebih dalam, nah seringkali ada banyak orang yang di satu sisi mereka merasa tidak sabar. Di satu sisi mereka merasa tidak sabar. Katanya Tuhan mau datang. Kapan datangnya? Ternyata nggak datang-datang juga kan. Saya sudah tekun, sudah rajin ke gereja, tapi ternyata nggak datang-datang juga kan. Ya, ada orang yang berpandangan bahwa mungkin mereka berkata, Tuhan itu tidak datang. Atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau disebut dengan orang yang ateis, atau setengah-setengah percaya kepada Tuhan, mereka bisa berkata, nggak apa-apa, aku melakukan ini itu, aku melakukan perbuatan dosa, tidak masalah. Toh Tuhan ternyata nggak datang-datang sampai sekarang. Dari zaman dulu, bahkan para rasul yang pertama pun mengatakan, datanglah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sering menggunakan kata Maranatha? Maranatha itu datanglah Tuhan segera. Itu doa supaya Tuhan segera datang. Tapi ada orang-orang yang merasa bahwa nggak mungkin Tuhan itu datang secepat itu. Pasti dia nanti memberikan waktu kepada kita. Atau ya mereka nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka berkata nggak ada itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan banyak orang Kristen mungkin, banyak orang percaya mungkin udah mulai turun ketekunannya di dalam Tuhan. Ada orang-orang, kalau kita lihat firman Tuhan berkata ini sesuatu yang mungkin sulit kita ungkapkan atau kita tafsirkan. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang kemudian akan menjadi terdahulu. Ada orang-orang yang awalnya mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka memberitakan Injil kerajaan Allah.
Mereka melakukan banyak aktivitas pelayanan, tapi di ujung akhir hidupnya justru mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya jahatnya minta ampun secara duniawi, tapi justru di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, justru dia memanfaatkan waktunya, dia bertobat dan memanfaatkan waktunya seperti Paulus memanfaatkan waktunya. Dia akan lari karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Di ayat yang kelima justru dikatakan mereka sengaja tidak mau tahu. Ada kesengajaan di sana. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Mereka tidak mau tahu bahwa Tuhan pun bisa murka. Mereka tidak mau tahu dengan segala sesuatu yang pernah terjadi dan membuat banyak orang binasa. Ini menggambarkan tentang apa? Tentang zaman Nuh. Pada saat itu kalau kita baca, kejahatan orang begitu besar dan sangat banyak. Maka Tuhan tidak lagi bisa melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sampailah ditemukan seseorang yang bernama Nuh, dan dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Kenapa disebut dia benar di mata Tuhan? Nah, kita bisa melihat bahwa dia tahu akan janji juru selamat. Dari mana kita tahu bahwa dia tahu akan janji juru selamat? Setelah air bah sudah selesai, yang dilakukan oleh Nuh adalah dia mengorbankan korban bakaran. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya, setiap orang yang ada di dalam perjanjian lama, ketika mereka mengorbankan korban persembahan dan berbau harum di hadapan Tuhan, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan dan menebusnya. Itu adalah janji Tuhan yang pernah difirmankan oleh Tuhan di Kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa keturunan manusia itu yang akan meremukkan kepala ular dan ular yang akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya zaman Nuh. Kita tahu bahwa penderitaan demi penderitaan itu terjadi. Ada yang disebut dengan zaman kegelapan. Zaman kegelapan adalah ketika gereja bersatu dengan negara, lalu kemudian gereja memakai negara itu, mereka mencari orang-orang yang disebut mereka itu sebagai bidat. Salah satunya adalah nenek moyang kita dari Anabaptis. Ada banyak nenek moyang kita Anabaptis yang mereka harus lari, mereka harus menderita, mereka harus berpencar, tidak bertemu dengan keluarganya karena apa? Dikejar-kejar. Gara-gara apa? Gara-gara baptisan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu orang-orang yang mengaku beragama, bahkan mereka bisa membunuh orang. Nah, kita bayangkan kalau seandainya agama bersatu dengan negara, lalu kemudian agama itu memanfaatkan hukum yang ada di pemerintahan itu untuk membuat orang tidak bisa meyakini kepercayaannya dengan bebas. Yang terjadi seperti itu. Nenek-nenek moyang orang-orang Anabaptis Mennonite, apa yang terjadi atas mereka? Mereka dalam iman percaya kepada Tuhan, mereka juga mengalami penderitaan, dikejar-kejar, mengalami penganiayaan. Sebelumnya juga begitu. Bukankah rasul-rasul juga mengalami penganiayaan?
Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Lalu setelah itu, setelah zaman kegelapan, kita melihat lagi ada peristiwa yang sangat besar, yang juga membuat banyak orang meninggal dunia. Karena apa? Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bangsa melawan bangsa. Artinya apa? Pada saat itu terjadi sesuatu yang sangat kacau. Dunia menjadi sangat kacau. Dan kita lihat ketika dunia menjadi sangat kacau, apa yang terjadi? Krisis di mana-mana. Orang mempunyai rasa tidak aman dan tidak nyaman. Dan itulah yang terjadi. Lalu apa lagi? Belum lagi peristiwa-peristiwa yang ada di daerah-daerah tertentu. Kerusuhan-kerusuhan yang ada di daerah-daerah tertentu. Itulah yang memperlihatkan bahwa dunia ini tidak aman sampai pada saat ini. Lalu sekarang apa yang terjadi? Tidak ada bangsa yang besar sekalipun yang mampu untuk mengendalikan ini semua dengan mudah. Virus COVID-19, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi sudah mempengaruhi banyak hal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini perang antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, karena sebelumnya ada perang ekonomi. Tapi yang jelas bahwa virus itu sampai kemana-mana, di negara maju sekalipun, sampai negara yang tidak maju sekalipun. Hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan ternyata virus ini bisa memporak-porandakan segala sesuatu. Dan virus ini juga bisa mengubah peradaban manusia. Bayangkan, gereja kita, kalau nggak salam itu nggak sah. Sekarang apa yang terjadi? Kita ketemu pun kayak orang sombong. Kita nggak salam ya, kita nggak salam ya. Mungkin kita hanya begini. Ada peradaban-peradaban yang terkikis akhirnya. Budaya kita untuk berkumpul, budaya kita untuk bersekutu, budaya kita untuk ngobrol di warung kopi, semuanya sekarang dilarang, dibatasi. Budaya kita, cara kita kebaktian di gereja. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya berkhotbah di depan kamera dan kursi-kursi kosong. Budaya berkumpul, budaya bersekutu terkikis. Orang mulai curiga dengan orang yang lain. Batuk sedikit, wah jangan-jangan dia kena virus. Pilek sedikit, demam sedikit. Jadi orang sepertinya mulai berpencar. Sampai ada di media sosial yang mengatakan, dulu pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang bersatu justru membuat masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita mengalami itu. Ada sisi positifnya, ada. Yang biasanya nggak bisa ketemu dengan keluarga, sekarang bisa ketemu dengan keluarga. Para kepala keluarga yang mungkin selama ini fungsinya hanya untuk mencari nafkah. Harusnya sekarang kepala keluarga punya fungsi yang sebenarnya, yaitu menjadi pemimpin keluarga, untuk memimpin keluarga itu masuk dalam persekutuan yang indah di dalam keluarga bersama dengan Tuhan. Kepala keluarga yang jarang mimpin mungkin, kepala keluarga yang selama ini nggak pernah memimpin berdoa di keluarganya, hari-hari ini dipaksa untuk melakukan itu.
supaya ingat apa sebenarnya fungsi dan tugas kita sebenarnya. Lanjut ke ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi ternyata ada api yang tersimpan dan itu masih disimpan untuk apa? Untuk hari penghakiman. Siapa yang bisa menyimpan? Siapa yang membuat itu tersimpan? Pastinya Tuhan. Karena itu memang untuk hari penghakiman. Di ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini yang tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Ya, kita tidak langsung menafsirkan bahwa satu hari berarti 1000 tahun. Tapi kita melihat ada perbedaan pandangan tentang hari bagi Tuhan. Ada perbedaan itu. Mungkin buat kita lama, tapi di hadapan Tuhan sebentar. Jadi di hadapan Tuhan satu hari buat kita itu seperti 1000 tahun. Nah, itu memperlihatkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini yang susah kita bisa lihat. Tapi artinya kita paling tidak kita bisa melihat bahwa ada perbedaan. Tuhan melihat segala sesuatu berbeda dengan apa yang kita lihat dan kita alami. Tapi ini mengingatkan kepada kita di ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan tidak datang sampai hari ini, maka kita diajak untuk berpikir positif. Artinya apa? Tuhan memberikan waktu. Tuhan mempunyai kesabaran, memberikan waktu untuk kita, untuk apa? Untuk berbalik dan bertobat. Kalau mungkin saat ini kita masih memikirkan tentang banyak hal untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka hari ini kita diperingatkan untuk berbalik dan bertobat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mulai sadar bahwa uang yang mereka punya itu juga tidak akan terlalu berguna. Seandainya mereka terserang penyakit ini, biasanya mereka kalau berobat itu tidak di Indonesia, tapi mereka berobat di Singapura mungkin, atau di Tiongkok, atau di Malaysia. Mereka nggak bisa pergi. Mereka punya uang banyak pun mereka nggak bisa pergi ke sana. Mereka nggak bisa berobat ke sana. Karena apa? Ya karena negara-negara itu tidak mau menerima orang-orang dari negara lain. Padahal kalau kita lihat tiket pesawat itu diturunkan tarifnya. Tapi orang tidak mau. Karena mereka melihat lebih penting keselamatan. Di rumah saja. Jadi hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang rugi. Perekonomian tidak jalan. Dan kita tahu kalau wabah ini berlalu, apakah masalah juga berlalu? Tidak juga. Pasti setelah ini orang-orang pun akan mulai tertatih-tatih untuk apa? Untuk memperbaiki perekonomian. Negara juga begitu. Karena virus ini membuat apa? Perekonomian tidak berjalan secara semestinya. Banyak toko tutup, pabrik tutup. Mereka tidak bisa produksi. Karena kalau mereka produksi,
maka wabah ini akan cepat menyebar. Makanya semuanya sekarang serba di rumah. Sekolah di rumah, kerja di rumah, kebaktian di rumah. Tapi itulah, bukan berarti ketika Tuhan tidak segera datang, dia lalai dan tidak menepati janjinya. Tapi justru dia saat ini sedang menunggu kita. Jadi ada kesempatan buat kita untuk apa? Kalau kita belum sungguh-sungguh dan yakin percaya kepada Tuhan, ada kesempatan buat kita untuk berbalik, bertobat kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak semua setuju dengan teologi eskatologi atau tentang akhir zaman. Tapi pada umumnya begini, ada 2 kali kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan yang pertama adalah kedatangan seperti pencuri. Pada saat itu, kalau di Tesalonika dikatakan, dia akan menjemput jemaatnya di awan-awan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap orang yang ada di dalam Yesus, dia akan diganti tubuhnya dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Lalu kemudian dia diangkat ke surga. Itu adalah hari pengangkatan. Siapa yang diangkat? Jemaatnya, mempelai perempuan. Siapa yang ditinggal? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dia yang ditinggal. Lalu buat apa diangkat dan buat apa ada yang ditinggal? Orang-orang yang diangkat, tapi sebelumnya begini, ada orang-orang yang meninggal terlebih dahulu, dia akan dibangkitkan dulu, lalu kemudian kita yang masih hidup, kemudian kita diganti tubuh kita, dan kemudian diangkat. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Jemaat diangkat, lalu yang ada di bawah kenapa? Yang akan ada di bawah mereka akan mengalami yang namanya penganiayaan. Nah, itulah yang disebut dengan ada langit akan lenyap, gemuruh dahsyat, unsur-unsur dunia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu, ada beberapa malapetaka yang terjadi setelah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memberikan keselamatan dulu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Baru setelah itulah kemudian ada penganiayaan yang besar terjadi di bumi ini. Dan setelah penganiayaan itu selesai, maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka semua orang akan lihat, dunia akan lihat, berseru bahwa dialah Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang seperti pencuri, maka saat itu dia sedang membawa orang-orang yang sudah percaya. Jadi jangan sampai hari itu datang, kita masih ada di dunia. Hari itu datang, harusnya kita ikut bersama-sama dengan Yesus. Maka kalau saat ini terjadi hal-hal yang demikian, ini mengingatkan kita supaya kita bersiap sedia untuk hal ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagaimana kita bisa suci dan saleh supaya kita hidup? Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan kita untuk hidup suci dan saleh. Karena kehidupan yang suci dan saleh hanya didapatkan karena anugerah Tuhan.
tinggal kita percaya kepadanya. Jadi kita tidak bisa hidup suci dan kudus dengan kekuatan kita. Kita dibenarkan, kita disucikan, dan kita dikuduskan karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan percaya yang abal-abal, tapi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Otomatis hidup kita akan tertata karakternya setiap hari. Jadi intinya adalah pertobatan dan percaya itu. Nah, kalau sekarang kita mengaku kita percaya, maka kuatkanlah iman kita dan jangan sampai kita tergoda untuk keluar dari Yesus. Gara-gara kita tidak punya uang, lalu kemudian kita menyerahkan iman kita, kita tidak lagi percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada yang lain. Karena ada godaan, jabatan lebih tinggi, kemudahan, atau karena cewek cantik atau cowok ganteng yang tidak percaya kepada Tuhan sehingga kita mengikuti mereka di luar Kristus. Dan kalau kita di luar Kristus, kita di luar Yesus, berarti kita tidak bisa mempertahankan kesucian hidup kita. Jadi kita dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan melalui anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Pada waktu langit baru dan bumi yang baru, apa yang terjadi? Kita ikut memerintah bersama dengan Yesus. Orang-orang yang diangkat oleh Yesus, pada saat dia datang seperti pencuri, pada saat itulah kita mendapatkan kepercayaan untuk ikut memerintah bersama dengan dia. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan dia. Jadi kita tetap dalam posisi di dalam Kristus. Kita tetap dalam posisi percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai keluar dari Yesus. Jangan sampai menjual iman kita. Kita harus tetap di dalam Yesus. Ayat yang 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tadi kita sudah lihat bagaimana Paulus mengejar. Bukan hanya jalan, tapi lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa iman kita di dalam Yesus bisa goyah, kita bisa keluar dari Yesus. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana iman kita diuji. Apakah tetap percaya Yesus atau tidak? Apakah tetap di dalam Yesus atau tidak? Hari-hari ini kita diuji. Nah, kalau nanti muncul yang namanya 666 dan chip dan lain sebagainya, bukankah sekarang itu juga sudah belajar banyak orang? Dikatakan apa? Virus itu bisa menyebar lewat uang. Sehingga sekarang kalau bisa jangan pakai uang cash. Kalau bisa pakai kartu, kalau bisa di tap. Nah sekarang kalau kita pergi kemana-mana,
Apa yang terjadi? Orang-orang bisa berkata, penjaganya, satpamnya bisa berkata, maaf Pak, saya harus lihat suhunya, jidat kita di TT. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan waktunya. Itu bukan sesuatu yang penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Bagi kita yang saat ini belum bertobat dan percaya kepada Yesus, segeralah bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan bagi kita yang sudah ada di dalam Yesus, jangan pernah keluar dari Yesus. Tetap kuat iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di minggu pertama bulan April ini, kami diingatkan kembali. Bagi kami yang belum percaya dan bertobat kepada Tuhan, ini saatnya kami menyerahkan diri di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pengasih dan penyabar yang maha pengampun dan mengampuni dosa kami. Kalau saat ini posisi kami sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh yakin percaya, maka mampukan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Tetap di dalam Yesus apapun yang terjadi dan kami tidak keluar darinya. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.